COWAS.jp.com, DOR. Kesepakatan itu ditandatangani. Pejabat tinggi Rusia dan Ukraina datang ke Istanbul Jumat kemarin. Mereka membubuhkan tanda tangan di dokumen yang sama di meja yang terpisah. Meja tidak penting. Dokumen itu yang penting. Meja hanya seperti dompet tidak berarti tanpa isi. Itulah kesepakatan pertama di antara dua negara yang sedang berperang sejak 5 bulan lalu. Dua pejabat itu beda banget umurnya, hampir separuh. Sergei Shoigu, Menteri Pertahanan Rusia, sudah 67 tahun. Oleksandr Kubrakov, Menteri Infrastruktur Ukraina, baru berumur 39 tahun. Masing-masing punya kelebihan. Shoigu menguasai 8 bahasa asing, termasuk bahasa Turki. Kelebihan Kubrakov, lulusan Harvard. Dokumen penting yang mereka tanda tangani disebut Black Sea Initiative. Sangat bersejarah. Orang Turki menyebutnya Erdogan Inisiatif. Memang Erdogan yang mengambil inisiatif. Sejak 3 bulan lalu, ia mondar-mandir ke banyak pihak, termasuk mencari payung ke PBB. Maka Sekjen PBB Antonio Guterres, mantan Perdana Menteri Portugal berusia 72 tahun, hadir di penandatanganan. Indonesia akan ikut menikmati hasil inisiatif itu. Impor gandum kita dari Ukraina besar sekali. Tapi yang lebih hori adalah Pakistan, Bangladesh, Mesir, Lebanon, dan Moldova. Mereka boleh dikata tergantung pada gandum Ukraina. Negara-negara itu lebih susah dari kita yang masih lebih banyak makan nasi. Kemarin harga gandum langsung turun 5%. Akan ada 20 juta ton gandum Ukraina masuk ke pasar dunia. Harga minyak goreng juga akan turun lagi. Stok minyak goreng dari Ukraina akan dilepas, yakni minyak goreng bunga matahari. Dengan kesepakatan itu, 3 pelabuhan di Ukraina diizinkan menjadi pusat pengiriman hasil pertanian ke seluruh dunia, yakni Pelabuhan Chernomorets dan Yuzhny. Satunya lagi Anda sudah tahu, Pelabuhan Odessa. 3 pelabuhan itu letaknya berdekatan kalau dilihat di peta. Yuzhny sekitar 1 jam perjalanan mobil di timur Odessa. Chernomorets hanya setengah jam di arah barat Odessa. 3 pelabuhan itu sama-sama di pantai Laut Hitam. Yang pelabuhan Yuzhny dikenal sebagai pelabuhan curah. Bukan pelabuhan campuran seperti 2 lainnya. Dari 3 pelabuhan itu kapal berisi gandum dan minyak goreng tersebut harus berlayar ke arah selatan, menuju Selat Bosporus, di selangkangan Istanbul. Dari Bosporus kapal mengarah ke Laut Marmara menuju Mesir, melewati lepas pantai Lebanon. Lalu masuk terusan Suez menuju Pakistan, Bangladesh, dan Indonesia. Dengan kesepakatan itu, Ukraina bisa menjual hasil pertanian senilai 150 triliun rupiah. Angka yang sangat berarti bagi negara yang lagi susah. Dan lagi hasil pertanian itu terancam rusak membusuk. Maka dunia menyambut kesepakatan Istanbul dengan gegap gempita. Ancaman krisis pangan dunia bisa mereda. Bahkan siapa tahu inisiatif ini menjadi awal untuk kesepakatan lainnya. Turki masih akan terus memegang peran di arena Rusia-Ukraina. Kesepakatan itu sendiri bisa tercapai karena Turki jadi jaminan. Turki menjamin Rusia, kapal-kapal pengangkut bahan pangan tersebut tidak akan disusupi senjata. Rusia sangat khawatir Ukraina memanfaatkan celah itu. Turki menjamin akan memeriksa setiap kapal yang masuk ke 3 pelabuhan di Ukraina tersebut. Menteri Pertahanan Rusia.jpg. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Foto, Russian Defense Ministry, handout via Reuters. Bersambung.